Halo guys, sekarang tanggal 22 Maret 2020, tepat di hari Minggu. Dan ini adalah hari kedua saya menginap di workshop. Kenapa? Karena sejak tanggal 20 kemarin, Gubernur DKI Jakarta Bapak Anies Baswedan mengedarkan surat resmi untuk istilahnya seperti kayak bukan lockdown ya, tapi sangat membatasi pergerakan sosial manusia di luar dengan jalan yang masyarakatnya harus mau ngikutin aturan itu untuk bekerja di rumah, perkantoran tutup, karyawannya untuk bekerja di rumah, anak-anak sekolah juga diliburkan dan untuk belajar di rumah. Selain itu, mulai sebenarnya tanggal 16 Maret kemarin sebenarnya udah dilakukan pengurangan jumlah transportasi umum seperti busway, KRL, komuter lain, dan juga MRT. Artinya memang pergerakan manusia seiring dengan semakin mengganasnya virus Corona 19 yang melanda Jakarta terutama dan Indonesia pada umumnya, itu membuat pemerintah harus mengambil keputusan, dalam hal ini Gubernur DKI Jakarta, untuk mengurangi segala aktivitas warganya agar sejauh mungkin, sebisa mungkin tidak bersosialisasi dengan orang lain atau orang-orang sekitar lah. Untuk itu pembatasan ini perlu dilakukan agar penularan yang terjadi di antara warga DKI Jakarta itu tidak meluas. Karena kita semua tahu per hari ini menurut hitungan pemerintah, tadi press conference dari pemerintah, jumlah positif penderita virus Corona 19 itu 549 orang yang positif. Sementara yang meninggal per hari ini sejumlah 48 orang dan yang sembuh itu 29 orang. Jadi bisa dibayangkan dari hari ke hari, dari menit per menit, hari ke hari, itu jumlah penderita COVID-19 semakin banyak, dan itu jumlahnya juga setiap harinya itu nambahnya itu nggak kira-kira bisa sampai 10 orang itu yang terpapar atau terkena atau yang positif menderita virus corona ini. Jadi pemerintah DKI Jakarta mengeluarkan peraturan atau selebaran yang berisi untuk membatasi, bukan lockdown, tapi ini lebih tepatnya limited attraction atau mengurangi jumlah orang untuk bersosialisasi di luar sana. Jadi masyarakat DKI Jakarta diharapkan untuk beraktivitas atau mengurung diri di dalam rumah untuk menjaga hal yang tidak diinginkan tersebut. Jadi surat ini berlaku efektif mulai tanggal 20 Maret kemarin hingga tanggal 2 April mendatang, jadi sekitar 14 hari. Untuk itu, karena saya sendiri nggak libur kerja, artinya saya kan karyawan harian. Jadi kalau misalkan harus libur kerja, kita nggak ngapa-ngapain dong di rumah, dan itu kan itu bukan sesuatu yang bagus untuk saya gitu kan. Dan sementara saya perlu penghasilan untuk setiap harinya gitu, untuk makan, untuk minum, untuk segala macam hal gitu. Jadi ini saya sendiri sangat bersyukur bahwa di pekerjaan saya, di perusahaan saya ini tidak berhenti produksi. Artinya produksi tetap berjalan, tapi dengan catatan semua karyawan yang bekerja harus mau menginap di workshop atau di tempat kerja atau di kantor atau di office-nya. Jadi nggak boleh ada lagi yang pulang pergi setiap hari naik kendaraan umum ataupun kendaraan pribadi, juga itu sangat dibatasin.
sebisa mungkin jangan sampai bersosialisasi, jangan sampai keluar dari tempat kerja. Jadi mau nggak mau, saya sendiri memutuskan untuk ngungsi ke workshop untuk tinggal di sini sementara, sembari terus bekerja, sembari untuk terus beraktivitas. Agar apa? Agar tentu saja penghasilan saya itu nggak terputus, karena saya nggak punya tabungan banyak, apalagi untuk membiayai kalau misalkan terkena virus corona itu sangat-sangat menakutkan. Makanya saya ambil keputusan ini untuk menginap di workshop selama 14 hari ke depan seperti anjuran pemerintah dari tanggal 20 kemarin sampai tanggal 2 April mendatang 2020 ya. Jadi ini adalah hari kedua saya menginap di sini. Sebenarnya sih nggak nyaman karena memang ini tempat kerja saya. Cuma kan untuk tidur di sini kan nggak pernah. Jadi sewaktu kemarin hari pertama saya nggak bisa tidur, terus terang terbangun terus sekitar tengah malam sampai 3-4 kali karena sangat nggak nyaman. Karena memang ini bukan tempat yang comfortable saya gitu kan. Jadi saya mesti adaptasi dulu dengan ruangan. Memang setiap hari saya kerja di sini, tahu, cuma kan belum pernah tidur di sini, jadi memang harus adaptasi dulu. Jadi saya merasa seperti tidur di rumah orang gitu, karena sebenarnya itu bukan kebiasaan saya harus tidur di rumah orang. Karena selama ini saya nggak pernah nginep dimanapun. Main ke rumah teman juga nggak pernah nginep, selalu pulang karena saya nggak bisa tidur di rumah orang atau di rumah teman. Jadi inilah hari kedua saya menginap di tempat kerja, di workshop. Dan alhamdulillah satu harian ini saya nggak keluar ya, berhasil tidak keluar sedetik pun, bahkan ke depan rumah pun enggak, ke halaman pun enggak gitu kan. Sementara untuk makan kita pesan GrabFood atau GoFood gitu kan. Jadi makanan diantar kemari gitu. Jadi inilah pengalaman saya menginap di workshop selama wabah COVID-19 itu sedang ganas-ganasnya melanda Indonesia. Untuk itu buat teman-teman yang saya berharap buat teman-teman yang masih di luar sana, yang masih bergadak-geruduk jalan ke sana kemari, saya harap untuk stop melakukan itu. Apalagi di usia yang seperti kita, itu usia rawan untuk mudah terpapar atau tertular virus COVID-19 yang memang kali ini penularannya itu sesama antar manusia. Kalau dulu kan kita pernah ngalamin itu virus burung ya, flu burung atau MERS gitu kan. Cuma kan itu penularannya nggak lewat manusia, antar manusia ya, itu melalui hewan dan manusia. Jadi kita yang sama-sama manusia agak aman lah. Cuman kalau ini agak beda karena penularannya itu lewat sesama manusia, lewat hembusan nafas, lewat bersin, lewat batuk. Makanya ini sangat rawan mudah menular. Sementara kita tahu sendiri bahwa manusia itu makhluk sosial yang nggak bisa berdiam sendiri, hidup sendiri gitu ya. Kita mesti bersosialisasi, ngobrol, bercanda, jalan ke sana kemari sama teman kita gitu kan. Sementara sekarang harus dibatasi karena keadaan atau karena wabah virus corona 19 ini. Untuk itu saya harapkan buat teman-teman yang masih di luar sana, monggo silahkanlah, harap perhatikan kesehatan Anda, pakai masker setiap hari dimanapun Anda berada, pakai hand sanitizer, pakai disinfektan, sebisa mungkin harus punya di rumah ya. Pakai kacamata juga, karena apa? Kenapa pakai kacamata? Karena ternyata virus ini nggak cuma menular lewat hembusan nafas, hidung ataupun mulut, tapi kalau misalkan ada orang batuk, orang yang sakit virus, yang kena virus ini batuk atau bersin, sementara bersinannya, hembusan bersinan itu atau nyiprat ke dalam mata kita, itu juga menjadi salah satu penyebab penularan. Sarung tangan juga jangan lupa. Kenapa? Karena kita nggak tahu ya, barang-barang yang kita pegang selama ini itu berbahaya atau enggak. Jadi untuk menghindari hal-hal, karena kalau kita terkena
kulit kita, virus itu juga sementara kita terus kucak-kucak mata atau garuk-garuk wajah kita juga itu mudah menular, atau artinya itu mudah menjadi penularan yang selanjutnya juga. Untuk itu bagi teman-teman yang masih di luar sana, harap perhatikan kesehatan Anda, ikuti anjuran pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Jadi kalau untuk disuruh isolasi diri di rumah ya, bekerja dari rumah atau belajar dari rumah ya, laksanakanlah itu. Itu demi apa? Demi kebaikan kita sendiri. Jangan sampai teman-teman tertular karena kita sendiri yang mengisolasi diri rumah juga belum tentu aman gitu ya. Jadi ya semoga semua baik-baik saja sih. Cuma itu saya buat teman-teman ikuti anjuran pemerintah, lakukan social distancing sendiri di rumah secara mandiri, dan ya jaga kesehatan teman-teman semua. Demikian informasi dari saya kali ini. Semoga bisa menambah ya wawasan sedikit atau sharing sedikit. Kita semua adalah korban, cuma kita belum tertular. Dan jangan sampai kita tertular virus Corona 19 yang melanda seluruh dunia kali ini. Jangan sampai kita, Indonesia, seperti Cina, seperti Italia yang kewalahan menangani jumlah pasien yang sangat membludak dan melockdown hampir semua kota atau negara bagian di negara tersebut. Jangan sampai amit-amit Jabang Bari. Demikian info dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.